Sekarang kita akan mempelajari mengenai materi transformasi geometri. Jadi transformasi geometri adalah salah satu aplikasi dari penggunaan matriks. Baik, untuk bentuk umumnya, jadi misalkan ada suatu titik yang akan ditransformasikan, maka titik semula itu disimbolkan sebagai X, dimisalkan begitu. Kemudian ada matriks transformasi, bisa disimbolkan dengan T, dan nanti hasil transformasinya berupa bayangan atau peta dari titik semula yang dimisalkan dengan X aksen. Nah, untuk pemisalan ini yang penting untuk semula misalkan Y, maka untuk bayangannya adalah Y aksen. Nah, sebagai contoh, hasil transformasi titik P 1,2 dan titik H oleh matriks A, di mana matriks A itu elemennya A plus 2, A, 1, A plus 1 adalah P aksen 2,3 dan H aksen 2,0. Koordinat titik H adalah, jadi di sini kalau misalkan berdasarkan bentuk umumnya, berarti apabila tadi titik P ditransformasikan, maka bayangannya adalah P aksen, dan titik H kalau ditransformasikan, bayangannya adalah H aksen. Sehingga kalau misal kita kerjakan pada contoh ini, maka tadi kalau ada P ditransformasikan dengan matrik tadi misalkan adalah A, maka hasilnya adalah P aksen. Begitu juga untuk titik H, kalau ditransformasikan dengan matrik A, hasilnya adalah H aksen. Nah, tadi diketahui bahwa misalkan kita lihat soalnya, titik P 1,2, titik P-nya ini 1,2, kemudian P aksennya diperoleh tadi adalah 2,3, kemudian titik H yang ditanyakan dan H aksennya diperoleh 2,0. Di sini tadi juga diketahui bahwa matriks A yang dipakai sebagai matriks transformasi itu adalah A plus 2, A 1, kemudian A plus 1. Nah, untuk mencari H, otomatis kita harus tahu dulu matriks transformasi A-nya itu seperti apa. Sehingga penyelesaiannya adalah tadi untuk bentuk umumnya itu P aksen sama dengan matriks transformasi dikalikan dengan titik asalnya. Sehingga kalau kita tuliskan titik 2,3 bisa ditulis menjadi sebuah matriks 2,3 sama dengan matriks A-nya tadi A plus 2, A 1, A plus 1 dikalikan matriks P-nya 1, 2. Nah, ini bentuk umumnya. Sehingga kalau kita kerjakan ini 2, 3, ini kalau dikalikan berarti A plus 2 kali 1 A plus 2 ditambah 2A, kemudian yang satu kali 1 ditambah A plus 1 kali 2 adalah 2A plus 2, sehingga diperoleh 23, 3A plus 2, kemudian 2A plus 3. Nah, dari bentuk ini kita peroleh
3A plus 2 sama dengan 2, dan 2A plus 3 sama dengan 3. Nah, dari ini kita bisa tuliskan 3A sama dengan 0 dan juga 2A sama dengan 0. Dari hasil ini bisa kita peroleh bahwa nilai A-nya adalah 0. Nah, karena A-nya ini 0, sehingga diperoleh matriks transformasi A menjadi 0 plus 2, 2, A-nya 0, ini 1, di sini 0 plus 1 adalah 1. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai Hi. Nah, bisa saja nilai Hi ini kita misalkan X, Y. Maka tadi untuk Hi aksen sama dengan matriks transformasi A dikali dengan Hi. Jadi Hi aksennya tadi 20, matriks A-nya 2, 0, 1, 1, dan matriks Q-nya adalah XY. Dari sini diperoleh 2, 0, 2 kali X, 2X, ditambah 0 kali Y, 0, lalu X plus Y, berarti di begini. Dari ini diperoleh 2X sama dengan 2, dan X plus Y sama dengan 0. 2X sama dengan 2, maka X-nya sama dengan 1. Karena tadi X-nya 1, plus Y sama dengan 0. Sehingga Y-nya dah negatif 1. Nah, dari bentuk ini sehingga diperoleh titik Hi, karena Hi tadi adalah X, Y, maka titik Hi-nya adalah 1, negatif 1. Nah, ini adalah penyelesaian dari contoh soal yang tadi. Kita lanjut ke materi berikutnya. Berikutnya adalah komposisi transformasi. Komposisi transformasi adalah gabungan dua transformasi atau lebih. Komposisi transformasi T1 artinya ditransformasikan yang pertama, dilanjutkan dengan transformasi yang kedua, dapat ditulis T1 bundaran T0 atau T1 komposisi T0. Nah, untuk contohnya nomor 1, ditentukan matriks-matriks T1 1 negatif 1 1 negatif 2 dan T2 0 negatif 1 1 0. Hasil transformasi titik 2, negatif 1 terhadap T1 dilanjutkan T2. Berarti 2,1 ini tadi dimisalkan sebagai titik awal. Boleh ditulis X, boleh ditulis Y, atau langsung titiknya berupa X, Y. Baik, kalau kita kerjakan, nah tadi ada suatu titik di mana titiknya tadi 2, negatif 1 yang ditransformasikan T1 dilanjutkan dengan T2. Berarti kalau T1 lanjut dengan T2, maka transformasinya adalah T1 bundaran T2 atau T1 komposisi T2. Nah, tadi di awal untuk bentuk umum yang namanya bayangan itu sama saja dengan matriks transformasi dikalikan dengan titik awalnya. Berarti bisa kita tuliskan bayangannya misalkan saja karena berupa titik berarti X, Y, karena bayangan berarti X aksen, Y aksen. Lalu ini ditulis matriksnya. Nah, matriksnya tadi untuk T1 matriksnya adalah 1,
1 negatif 1, 1 negatif 2, kemudian T2 nya adalah 0 negatif 1, 1 0 ini. Nah, karena T1 dilanjut dengan T2, maka di sini matriksnya yang ditulis T2 terlebih dahulu. Berarti 0 negatif 1, 1 0, lalu T1 nya 1 negatif 1, 1 negatif 2, dan dikalikan dengan titiknya tadi 2 negatif 1. Nah, dari bentuk ini bisa kita tuliskan lagi X aksen Y aksen sama dengan perkalian matriksnya diperoleh 0 kali 1 0, dikurangi 1 berarti negatif 1, 0 kali negatif 1 0, ditambah 2 2, 1 kali 1 1, ditambah 0 berarti 1, 1 kali negatif 1 negatif 1, ditambah 0 berarti negatif 1, dikalikan dengan 2 negatif 1. Jadi X aksen Y aksen sama dengan negatif 1 kali 2 negatif 2, ditambah 2 kali negatif 1 kan berarti negatif 2, negatif 2 kurangi 2 jadi negatif 4, 1 kali 2 2, ditambah 1, 2 ditambah 1 adalah 3, sehingga diperoleh hasil transformasi titik 2, negatif 1, hasil transformasinya adalah titik negatif 4 3, atau dapat dituliskan hasil transformasi yang diperoleh adalah negatif 4,3. Inilah hasilnya. Jadi kalau komposisi tadi bisa dituliskan seperti ini. Yang dituliskan untuk matriksnya tadi. Nah, itu untuk jawaban di contoh yang pertama. Baik, untuk selanjutnya mengenai translasi atau pergeseran. Jadi memang untuk transformasi ini ada beberapa transformasi, ada translasi, kemudian refleksi, dilatasi, dan juga rotasi. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai translasi atau pergeseran. Jadi translasi atau pergeseran adalah suatu transformasi yang dilakukan dengan menggeser titik-titik dengan jarak dan arah yang sama. Jadi pada gambar di slide berikutnya, titik P digeser sepanjang PP aksen sehingga diperoleh P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Translasi atau pergeseran titik P X, Y ke titik P aksen X aksen, Y aksen dapat diartikan sebagai pergeseran sejauh A satuan sejajar sumbu X dan B satuan sejajar sumbu Y, dan dinyatakan sebagai, nah ini adalah notasi untuk translasi pakainya T A B, di mana A tadi adalah digeser sejauh A satuan sejajar sumbu X dan B adalah digeser sejauh B satuan sejajar sumbu Y, sehingga diperoleh hubungan X aksen Y aksen sama dengan AB plus XY. Jadi kalau translasi karena digeser, maka di sini tinggal ditambahkan. Sehingga kalau titik semulanya adalah XY dan bayangannya X aksen Y aksen, maka untuk matriks transformasinya menjadi X aksen Y aksen sama dengan A plus X dan B plus Y. Jadi misalkan tadi titik P-nya di sini, titik P X, Y tadi digeser A, misalkan sejajar sumbu X, ini berapa satuan A-nya, dan B digeser sejajar sumbu Y sebanyak B satuan. Jadi karena misalkan di sini tadi titiknya 2,
digeser 3 satuan, maka di sini adalah 5. Kemudian ada juga komposisi 2 translasi. Jadi ditranslasikan 2 kali. Jadi kalau ada titik awalnya P dengan koordinat X, Y, ditranslasi yang pertama AB, hasilnya adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Karena tadi ditranslasi sebanyak 2 kali, maka ditranslasi lagi dengan matriks translasinya CD, sehingga diperoleh P double aksen. Jadi kalau ditranslasikan 2 kali, maka dia 2 kali pengerjaannya. Nah, ini P double aksennya, X double aksen, Y double aksen. Atau dapat dituliskan PX, Y T2 bundaran T1 atau T2 komposisi T1 P aksen, X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen. Nah, ini matriks transformasinya dulu. Maka A, B ditambah CD ditambah ini adalah titik awal, titik mulanya. Diperoleh X aksen, Y aksen menjadi A plus C, B plus D ditambah XY. Dan kalau dicermati antara penulisan di simbol transformasinya, di sini T2 komposisi T1 yang ditulis T2 dulu baru T1. Tetapi pada perhitungan di sini translasinya adalah matriks yang T1 terlebih dahulu. Jadi seperti dibalik begitu. Nah, ini kalau dilihat dari gambarnya tadi, yang translasi pertama AB dilanjutkan dengan CD. Nah, ini untuk contohnya, kita kerjakan contoh nomor 1. Suatu titik P1 3, -2 ditranslasikan T1 dilanjutkan dengan translasi T2. Jadi T1 nya dulu baru T2 menghasilkan titik P2 6,1. Maka komponen translasi T1 adalah, jadi di sini yang diketahui itu adalah titik dan juga bayangannya serta T2 yang ditanyakan T1-nya. Sekarang kita coba kerjakan. Nah, di sini mungkin yang perlu diingat tadi ada sifat bahwa T2 komposisi T1 itu sama juga dengan T1 komposisi T2. Nah, ini untuk translasinya. Jadi sama seperti bentuk umum pada transformasi tadi, itu adalah bayangan sama dengan matriks ditambah dengan titik awalnya. Nah, di sini tadi kalau kita perhatikan contohnya, di situ ada kalau misalkan kita tuliskan bentuk umumnya, ada X aksen, Y aksen, kemudian di sini bisa tadi karena T1 dilanjut T2 bisa dituliskan juga T2 kemudian matriks T1, lalu di sini adalah X, Y-nya. Nah, karena translasi tadi kan ditambah seperti ini, berarti bisa dituliskan juga X aksen, Y aksen sama dengan tadi T2-nya translasi T2 adalah 41. T1 itu yang ditanyakan, misalkan saja P Hi ditambah titiknya tadi, titik asalnya 3,
2. Jadi diperoleh X aksen Y aksen sama dengan, nah untuk X aksen Y aksen ini kan sama saja bisa ditulis 4 ditambah 3, atau bisa langsung berarti 4 plus P plus 3, lalu 1 plus Q negatif 2. Nah, X aksen tadi bayangannya adalah 6, Y aksennya adalah 1. Nah, ini diperoleh lagi 7 plus P dan negatif 1 plus Q. Nah, dari bentuk ini kita peroleh 7 plus P sama dengan 6, sehingga didapatkan P-nya adalah negatif 1, kemudian negatif 1 plus Q sama dengan 1, sehingga di sini diperoleh Q-nya adalah 2. Jadi tadi karena yang ditanyakan T1 itu berapa, karena di sini translasi T1 yang ditanyakan tadi misalkan PQ, maka di sini diperoleh bahwa translasi 1 atau T1-nya adalah negatif 1, 2. Nah, ini hasil transformasi yang T1. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke transformasi yang berikutnya adalah refleksi atau pencerminan. Jadi refleksi atau pencerminan ini kalau dicerminkan itu kan berarti ada garis cerminnya atau sumbu cerminnya. Nah, di sini bisa saja refleksi terhadap garis X sama dengan H. Nanti untuk transformasinya, misalkan titiknya adalah X, Y, maka X aksen Y aksennya adalah 2H-X dan Y untuk hasilnya. Jadi Y-nya tetap, X-nya yang berubah. Sedangkan refleksi terhadap garis Y sama dengan P, X aksennya tetap, jadi X aksennya X, sedangkan Y aksennya berubah, di mana Y aksen itu diperoleh dari 2P min Y. Ada juga refleksi terhadap garis X1 sama dengan H dilanjutkan dengan X2 sama dengan K, di mana X aksen itu sama dengan 2 kali K min H plus X, dan Y aksennya tetap yaitu Y. Lalu ada refleksi terhadap garis Y1 sama dengan P dilanjutkan Y2 sama dengan Q, berarti komposisi 2 refleksi, di mana X aksennya itu tetap yaitu X aksennya sama dengan X, kemudian Y aksennya berubah, di mana Y aksen itu dicari dengan menghitung 2 kali H min P ditambah Y, dengan H-nya itu adalah tadi di sini Y sama dengan Q, dan P-nya itu adalah Y1 sama dengan P. Ini untuk refleksi terhadap sumbu X. Jadi untuk refleksi terhadap sumbu X, matriksnya adalah 1, 0, 0, negatif 1. Jadi di sini bayangannya, titik bayangan sama dengan matriks transformasi dikalikan titik awalnya. Dan di sini matriks transformasi untuk menghitung refleksi terhadap sumbu X adalah 1, 0, 0, negatif 1. Kalau untuk refleksi terhadap sumbu Y, maka matriksnya adalah negatif 1, 0, 0, 1. Sedangkan refleksi terhadap titik O, titik pusat 0,0, X aksen Y aksen, ini adalah bayangannya, kemudian ini matriks transformasinya, yaitu negatif 1, 0, 0, negatif 1, lalu ini adalah titik awalnya atau X-nya. Jadi ini adalah matriks transformasi yang digunakan untuk mencari hasil refleksi terhadap titik O 0,0. Lalu ada refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Jadi di sini kalau dituliskan dalam bentuk matriks, ini X aksen Y aksen adalah titik bayangan atau hasil transformasi. Lalu ini adalah matriks transformasinya,
dan XY adalah titik awalnya, sehingga matriks transformasi untuk mencari hasil refleksi terhadap garis Y sama dengan X, matriksnya adalah 0, 1, 1, 0. Lalu ada juga refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Di sini bayangannya X aksen, Y aksen. Kemudian ini adalah matriks transformasi dan ini adalah titik awalnya XY, di mana matriks transformasi untuk mencari hasil refleksi suatu titik terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah 0, negatif 1, negatif 1, 0. Jadi ini adalah gambar garis Y sama dengan negatif X. Misalnya ada awal titik di sini, nah ini direfleksikan, jadi dicerminkan. Otomatis kalau dicerminkan mempunyai jarak yang sama, sehingga diperoleh bayangannya adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Lalu ini untuk refleksi terhadap garis secara umumnya, dimana kalau misalkan carilah titik hasil transformasi Y sama dengan 10X plus 8. Nah, ini kan berarti masih dalam bentuk umumnya, sehingga bisa kita tuliskan refleksi Y sama dengan MX plus C, dengan M itu adalah tangen alfa dan pusatnya 0, C, artinya pusat refleksinya ada di 0, C. Sehingga untuk mencari matriks transformasinya itu bisa menggunakan cos 2 alfa, sin 2 alfa, sin 2 alfa, negatif cos 2 alfa. Ini adalah matriks transformasi yang dipakai untuk mencari mencari hasil refleksi terhadap garis Y sama dengan MX plus C, di mana nanti untuk bentuk matriks transformasinya, untuk bayangannya X aksen dikurangi 0, Y aksen dikurangi C, sama dengan ini matriks transformasi cos 2 alfa, sin 2 alfa, sin 2 alfa, negatif cos 2 alfa, dikalikan ini adalah titik awalnya, dimana X min 0, Y min C. Nah, di sini juga untuk refleksi tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi bisa dilanjutkan dengan refleksi yang lain. Jadi bisa 2 atau lebih. Nah, ini misalkan untuk komposisi 2 refleksi, ini ada titik awal Px, Y, direfleksikan. Jadi direfleksikan dengan ini simbolnya M1 menjadi hasil refleksi yang pertama P aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian ini direfleksikan yang kedua, sehingga diperoleh P double aksen, X double aksen, Y double aksen. Maka dapat dituliskan P titik awalnya X, Y, lalu M2 bundaran M1 atau M2 komposisi M1 menghasilkan bayangannya adalah X aksen, Y aksen. M2 bundaran M1 atau M2 komposisi M1 adalah komposisi 2 transformasi, atau di sini refleksi, komposisi 2 refleksi, di mana M1 dikerjakan lebih dulu baru M2. Jadi walaupun di sini M2 bundaran M1, M1 dulu baru M2, tetapi kalau misalkan tadi adalah M1 bundaran M2, maka yang dikerjakan adalah M2-nya dulu baru M1. Nah, kita ke contohnya. Untuk contoh yang pertama, jika P adalah pencerminan terhadap garis X sama dengan 1 dan H adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2. Jadi di sini ada 2 transformasi atau 2 kali refleksi pencerminan. Maka hasil P bundaran H untuk titik awal 4, negatif 2. Jadi kalau P bundaran H yang dikerjakan adalah H-nya dulu. Jadi kita melakukan pencerminan atau refleksi terhadap H terlebih dahulu. Untuk mengerjakan contoh yang nomor 1 tadi, jadi untuk soal nomor 1 tadi yang dicari adalah hasil dari P bundaran H 4,
negatif 2. Jadi kita akan melakukan yang pertama adalah pencerminan terhadap garis X sama dengan 1 untuk P, dan Q pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2. Nah, di sini kalau P bundaran Q, maka yang dikerjakan adalah Q-nya terlebih dahulu. Tadi P itu adalah pencerminan untuk garis X sama dengan 1, dan Q adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2. Nah, kita ingat terlebih dahulu untuk mencari ini, maka kita harus tahu matrik transformasinya. Jadi, kalau kita tuliskan, misalkan kita tuliskan tadi refleksi terhadap garis X sama dengan H. Untuk garis X sama dengan H, maka untuk mencari X aksen, Y aksennya itu 2H dikurangi X, Y. Tetapi untuk mencari refleksi terhadap garis Y sama dengan P, maka kita bisa menuliskan X aksen Y aksen sama dengan X 2P min Y. Nah, karena tadi yang kita kerjakan adalah refleksi Q, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan 2, maka X aksen Y aksen sama dengan, nah untuk Y sama dengan 2, maka di sini P-nya sama dengan 2. Lalu di sini X-nya itu yang tetap, berarti X-nya tetap yaitu 4, sedangkan ini 2 kali P, P-nya adalah 2, maka 2 kali 2 dikurangi Y, Y-nya tadi di sini yaitu negatif 2. Sehingga diperoleh X aksen Y aksen sama dengan 4. Ini 2 kali 2 4, ditambah 2 adalah 6. Ya, ini adalah hasil refleksi yang pertama, yaitu pencerminan atau refleksi terhadap garis Y sama dengan 2. Nah, berikutnya hasil tersebut kita refleksikan lagi terhadap atau pencerminan terhadap garis X sama dengan 1. Nah, kalau X sama dengan 1, maka hanya itu sama dengan 1. Berarti X double aksen, Y double aksen itu sama dengan, kalau dicerminkan terhadap X sama dengan H, kita pakai yang ini dengan hanya tadi sama dengan 1. Berarti 2 kali hanya 1 dikurangi X-nya tadi adalah 4. Y, kemudian ini Y-nya tetap, yaitu berarti di sini tadi Y-nya adalah di sini Y-nya tetap, berarti yang dipakai yang ini yaitu 6, diperoleh X double aksen Y double aksen sama dengan 2 kali 1 2 dikurangi 4 menjadi negatif 2, dan ini 6. Nah, ini adalah hasil dari refleksi Q dilanjutkan oleh P. Nah, berikutnya kita bahas juga mengenai rotasi atau perputaran, di mana untuk rotasi atau perputaran yang jelas ada sudut putarnya. Biasanya sudut putar itu dimisalkan dengan alfa. Lalu di sini ini adalah matrik transformasi untuk rotasi dengan sudut putar alfa. Dasarnya adalah matrik transformasinya T sama dengan cos alfa negatif sin alfa cos alfa. Jika sudut putar itu searah jarum jam,
alfa kurang dari 0, dan jika berlawanan arah jarum jam alfa lebih dari 0. Kemudian kalau kita ingin melakukan rotasi atau perputaran, selain punya sudut putar harus punya pusat putarnya atau pusat rotasinya. Nah, pusat rotasi yang pertama ada di pusat koordinat yaitu 0,0, dimana untuk mencari x aksen y aksen, cos alfa min sin alfa, cos alfa. Jadi x aksen y aksen ini adalah bayangannya, sama dengan matrik transformasinya cos alfa negatif sin alfa cos alfa dikali xy. Xy adalah titik awalnya atau titik mulanya. Nah, lalu selain pusatnya 0,0, bisa saja rotasi itu dengan pusat A, B. Berarti untuk mencari bayangannya, x aksen min A, y aksen min B sama dengan, ini matrik transformasinya, cos alfa negatif sin alfa cos alfa, x min A, y min B. Untuk contohnya yang nomor 1, diketahui segitiga ABC dengan titik A 1,1, titik B 6,1 dan titik C 3,4 oleh rotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut putar 90 derajat, sehingga koordinat bayangannya adalah berapa? Yang kita cari adalah koordinat bayangan dari segitiga ABC setelah dirotasikan dengan sudut pusat O 0,0 dan sudut putarnya 90 derajat. Jadi tadi untuk soalnya bisa kita tuliskan, diketahui titik A 1,1, lalu titik B nya 6,1, titik C nya adalah 3,4 dengan sudut pusatnya tadi adalah O 0,0, lalu alfanya 90 derajat. Nah, berapakah koordinat bayangannya? Kalau yang dicari adalah koordinat bayangannya, maka ini bisa kita tuliskan tadi rotasi dengan pusat O, sudut putarnya 90 derajat, maka untuk matrik transformasinya adalah tadi kan cos alfa, berarti cos 90 derajat negatif sin alfa berarti negatif sin 90 derajat, kemudian sin alfa berarti sin 90 derajat, dan cos alfa berarti cos 90 derajat. Ini adalah matrik transformasi dan ini bisa dituliskan cos 90 derajat adalah 0, negatif sin 90 derajat negatif 1, sin 90 derajat negatif 1, dan cos 90 derajat adalah 0. Ini adalah matriks transformasinya. Nah, untuk mencari koordinat bayangan, koordinat titik kan otomatis unsurnya ada X dan juga Y, maka ada X aksen yang kita cari Y aksen. Karena titiknya A, maka ini diindekskan A. Untuk titik B berarti X aksen B, Y aksen B, dan untuk titik C X aksen C, Y aksen C. Nah, ini sama dengan karena pusatnya 0,0 tadi, berarti ini yang dipakai matrik transformasinya tadi sudah kita cari, tinggal kita tuliskan ini 0, negatif 1, 1, 0 dikalikan. Nah, ini dengan titik asalnya. Titik asalnya tadi XA-nya 1, YA-nya 1, XB-nya 6, YB-nya 1, XC-nya 3, YC-nya adalah 4. Jadi diperoleh X aksen A, Y aksen A, X aksen B, Y aksen B, X aksen C, Y aksen C. Ini kalau kita kalikan 0 kali 1 0, negatif 1 kali 1 berarti negatif 1, 0 kurangi 1 negatif 0 kali 1 berarti di sini negatif 1,
0 kali 6 0, negatif 1 berarti negatif 1, 0 kali 3 0, negatif 1 kali 4 berarti negatif 4, 1 kali 1 ditambah 0 berarti 1, 1 kali 6 ditambah 0 6, 1 kali 3 ditambah 0 berarti 3. Nah, inilah hasil dari bayangan rotasi pusat O 0,0 dan alfa 90 derajat. Maka kalau kita tuliskan dapat diperoleh bahwa bayangan dari titik A atau A aksennya negatif 1,1 karena ini kan X aksen A nya negatif 1, Y aksen A nya 1. Kemudian untuk B aksen, X aksen B nya negatif 1, Y aksen B nya 6, berarti B aksennya negatif 1,6 dan C aksennya adalah negatif 4,3. Inilah koordinat bayangan dari segitiga ABC yang dirotasikan pada pusat 0,0 dengan sudut putar 90 derajat. Berikutnya akan kita bahas mengenai dilatasi atau perkalian. Bahasa lainnya bisa juga dilatasi atau perbesaran, jadi dibesarkan sesuai faktor skala tertentu. Jadi di sini dilatasi faktor skala K, matrik transformasinya bisa T sama dengan K00K, atau secara matriknya dapat kita tuliskan K kali 1001 berdasarkan sifat matrik bisa ditulis seperti itu. Lalu untuk melakukan dilatasi pasti membutuhkan juga selain faktor skala adalah pusat dilatasinya, dimana kalau pusatnya O 0,0 maka bayangannya X aksen Y aksen sama dengan K kali 1001 XY, dimana XY adalah titik mula-mula. Lalu kalau pusatnya adalah A, B, maka bayangannya X aksen min A, Y aksen min B sama dengan K kali 1001 kali X min A, Y min B. Nah, untuk contoh soalnya nomor 1, koordinat bayangan segitiga ABC dengan titik A negatif 1,4 dan B negatif 3,1, C 2,3 oleh dilatasi O2. O2 artinya pusat dilatasinya 0,0 dengan faktor skala 2. Jadi misal kita mau mengerjakan untuk contoh nomor 1. Nah, untuk contoh nomor 1 tadi yang untuk soalnya yang dicari adalah bayangan segitiga ABC dengan titik A-nya negatif 1,4, titik B-nya negatif 3, negatif 1 dan titik C adalah 2,3 dengan dilatasi O2, artinya didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala 2. Nah, untuk pusat 0,0 tadi kan XY sama dengan matrik transformasinya tadi bisa dituliskan K 1001 dengan K-nya ini adalah 2, faktor skalanya 2. Inilah matriks transformasinya. Nah, maka kalau yang ditanyakan adalah bayangannya, berarti untuk bayangan titik A, maka X aksen A, Y aksen B, bayangan titik B, X aksen B, Y aksen ini A ya. Ini Y aksen B dan X aksen C, Y aksen C untuk koordinat bayangan titik C. Nah, ini bisa kita tuliskan. Kalau tadi matrik transformasinya K-nya sama dengan 2, maka bisa dituliskan 2 kali 1001, kemudian titik awalnya
Titik A bisa dituliskan negatif 1, 4, titik B negatif 3, negatif 1, dan titik C 2, 3. Jadi diperoleh X aksen A, Y aksen A, X aksen B, Y aksen B, X aksen C, Y aksen C sama dengan, nah ini 2 bisa kita kalikan begini. Ini kan 1 kali negatif 1, negatif 1 tambah 0, negatif 1. 0 kali negatif 1 ditambah 1 kali 4 kan berarti 4. Atau kalau kita cermati, ini merupakan matrik identitas dan ini adalah suatu matrik. Maka kalau ada suatu matrik dikalikan matrik identitas, hasilnya adalah matrik itu sendiri. Maka dapat langsung kita tuliskan juga ini negatif 3, negatif 1, 2, 3. Atau kalau mau dicek juga, 1 kali negatif 3, negatif 3, ini 0, berarti negatif 3, 0, negatif 1, negatif 1. 1 kali 2, 2 ditambah 0, 2, 0 ditambah 3, 3. Nah, X aksen A, Y aksen A, Y aksen B, X aksen B, Y aksen B, X aksen C, Y aksen C. Nah, ini diperoleh negatif 2, 8, negatif 6, negatif 2, 4, 6. Sehingga di sini diperoleh bayangan titik A adalah A aksen negatif 2,8, kemudian B aksennya negatif 6, negatif 2, dan C aksennya 4,6. Nah, ini adalah koordinat bayangan dari segitiga ABC, di mana titik A-nya negatif 1,4 dan titik B negatif 1, negatif 1 serta C-nya 2,3 oleh dilatasi dengan pusat O dan faktor skala 2.